Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wa salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli wa sallim ala hadha nabiyil karim Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim wajahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'dhamu darajatan 'indallah wa ulaika humul faizun. Yubashshiruhum rabbuhum bi rahmatin minhu wa ridwanin wa jannatin lahum fiha na'imun muqim khalidina fiha abada innallaha 'indahu ajrun 'azim. Shadaqallahul 'azim. Dan orang-orang yang beriman dan mereka itu hijrah, berpindah, dan mereka itu berjuang di jalan Allah dengan harta mereka dan diri mereka. Derajat mereka paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka adalah orang-orang yang sukses mencapai kemenangan. Kepada mereka diberikan Tuhan mereka kabar gembira dengan kasih sayang atau rahmat dari Allah dan keridhaan Allah dan surga-surga. Diberikan kepada mereka surga yang di dalamnya mengalir, yang di dalamnya mereka itu kekal selama-lamanya sebagai tempat tinggal mereka. Khalidina fiha abada, mereka kekal selama-lamanya di sana. Dan sesungguhnya di sisi Allah itu adalah ganjaran yang agung. Maha benar Allah SWT yang maha agung. Ini dari Quran surah At-Taubah mulai ayat 20 sampai ayat 22. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja min baitihi fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji. Baginda Rasul bersabda, siapa keluar dari rumahnya untuk mendapatkan ilmu, orang itu adalah orang yang berjihad fi sabilillah sampai dia kembali ke rumahnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan pahala jihad dari Allah SWT. Amin. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidina wasyakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu sekalian, keluarga besar Gedung Dana Reksa Jakarta yang dimuliakan Allah SWT, wajibnya kita bersyukur pada Allah SWT. Salawat dan salam kita sampaikan untuk baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak terasa kita sudah masuki bulan Muharram. Muharram ini bulan pertama pada kalender matahari, kalender bulan, kalender Qamaria, kalender lunar kalender kata orang Inggris. Kalender bulan itu kita punya karena ada di Quran, di surah Yunus ayat 4. Walladzi ja'ala asy-syamsa dhiya'a, dialah Allah yang telah menjadikan matahari berapi, wal qamara nura, dan menjadikan bulan itu tidak berapi. Bayangkan 1400 tahun yang lalu nih, Quran sudah bilang matahari mengeluarkan api, dia pelita, sedangkan bulan nur, memanturkan cahaya matahari. Ini di surah Yunus ayat 4. Allah jadikan matahari bersinar dan bulan itu hanya nur saja. Kemudian Allah SWT katakan, Allah jadikan bagi bulan itu garis edar. Nah, Allah jadikan pada bulan itu ada garis edar.
Untuk apa garis edar bulan diciptakan Allah? Katanya lita'lamu adada sinina wal hisab, agar kamu bisa menghitung waktu dan hari-harimu, kalendermu dengan bulan itu. Kalender apa itu? Kalender bulan. Di sini kita lihat ya. Di surah Yubuan dari ta'ala siyah. Wa qaddarahu manazil, kami jadikan bulan memiliki beberapa garis edar. Untuk apa garis edar itu? Lita'lamu adada sinina wal hisab, agar kamu bisa menghitung tahun-tahunmu dan menghitung waktu. Tahun apa? Tahun bulan, toh. Dan tahun matahari itu juga ditulis di Quran, di surah Al-Isra ayat 12. Wa ja'alna al-laila wan-nahara ayatain, dan kami jadikan malam dan siang itu ada dua tanda. Apa tanda malam? Bulan. Tanda siang apa? Famahawna ayatan laili wa ja'alna ayatan nahari mubsira. Kami hapus tanda malam yaitu bulan. Kami terbitkan tanda siang yaitu matahari, mubsira, terang benderang. Untuk apa matahari terang benderang? Kalau bulan tadi dibikin garis edarnya banyak, muter diri sendiri, ikut mengutari bumi, ikut bumi mengutari matahari. Untuk kamu bisa hitung tahun-tahunmu yaitu tahun bulan. Kalau matahari, untuk apa dibuat terang benderang? Kita bertahu fadlan min rabbikum, agar dengan matahari yang terang itu kamu gampang cari rezeki dari Tuhan. Jadi kerja siang itu mudah, nggak perlu lampu, apalagi namanya nggak banyak nyamuk, dan badan kita kuat, tidak ngantuk. Sedangkan malam waja'alna laila subata, dijadikan malam untuk tidur. Waja'alna nahara ma'asha, kami jadikan siang untuk kerja. Jadi manusia itu sunnahnya kerjanya siang, maghrib pulang tidur. Kalau jin sunnahnya kerja malam, habis maghrib dia kerja, sebelum subuh dia tidur pulang. Jadi kalau ada orang kerja siang malam itu ngalah-ngalahin jin itu. Selain ini yang bilang Quran, bukan saya yang bilang. Selain mencari rezeki, matahari terang benderang supaya kamu gampang cari rezeki, fungsi kedua, walita'lamu adada sinina wal hisab, agar dengan matahari kamu bisa menghitung tahun apa? Tahun Masehi, tahun Syamsiah, dan hisab dan waktu. Ma khalaqallahu dzalika illa bil haqq. Allah jadikan itu bukan main-main, itu Allah jadikan benar-benar. Ya, dengan yang hak. Yufassilul ayati liqaumin ya'lamun. Kami terangkan ini kata Allah kepada manusia agar mereka mengerti, ada ilmu. Nah, jadi matahari itu ada di Quran tahunnya. Al-Isra 12. Tahun Qamariyah, tahun bulan ada di surah Yunus ayat 5. Jadi dua-duanya kita punya, tahun matahari kita punya, tahun bulan kita punya. Alangkah bodohnya kita bilang tahun Masehi itu tahun orang Kristen. Wah, sedangkan tahun matahari di Injil nggak ada. Cari sampai gondol nggak ketemu. Itu cuma ada di Quran. Kok kita bilang itu tahun mereka? Bukan Kristen pakai. Soal Kristen pakai belum tentu dia punya. Orang Eropa dan Amerika tulisannya A, B, C, D, E, F, G, kan gitu ya, ABC. Itu bukan huruf mereka, itu huruf Romawi. Dipinjem tapi udah 2000 tahun nggak dipulang-pulangin. Dipakai belum tentu pemiliknya. Nah, tapi kalau kita tahun matahari dan tahun bulan itu selain kita pakai, milik kita. Buktinya mana? Ada di Quran, tidak ada di kitab lain. Dan hebatnya tahun matahari ini di surah Al-Isra atau Bani Israil ayat 12 ini, itu kita pakai untuk ibadah. Sholat misalnya, sholat kan pakai matahari. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat ditetapkan Allah atas orang beriman pada waktu yang Allah urus, Allah yang tetapkan. Zuhur, matahari gelincir sedikit dari atas kepala. Asar, matahari condong di barat, bayang-bayang sepanjang tubuh.
Maghrib, matahari tenggelam. Semuanya cerita matahari. Isya, cahaya matahari yang tinggal di langit yang merah namanya syafaq, merah, hilang dari pandangan mata waktu isya. Ketika fajar menyingsing, cahaya fajar menembus langit, muncul cahaya putih di langit yang melebar dari barat sampai ke timur, maka disebut fajar shadiq. Waktunya sholat subuh. Matahari sepenggalahan, waktunya sholat duha. Jadi kok kita bilang tahun matahari Kristen punya? Itu kita punya ada sini wal hisab agar kita bisa menghitung waktu sholat. Dan kalau Allah tidak ciptakan waktu sholat berdasar matahari, maka kesulitan orang libur makan siang. Dan ternyata waktu sholat itu tidak ada aktivitas manusia yang berarti. Subuh orang belum kerja, subuh orang seluruh dunia makan siang. Saya sudah ke Kanada, sudah ke Australia, ya sudah ke Cina, ke Eropa. Ya waktunya zuhur memang semua makan siang. Asar orang sudah selesai kerja, 8 jam kerja. Maghrib isya orang tidak kerja, subuh belum kerja. Jadi di seluruh dunia begitu. Hebatnya Allah mengatur itu karena pakai matahari. Sedangkan puasa dua-duanya kita pakai. Untuk menentukan makan sahur dan buka puasa kita pakai matahari, fajar dengan maghrib. Nggak boleh pakai yang lain, harus pakai matahari. Tapi menentukan tanggal 1 Ramadan, 2 Ramadan, 1 Syawal kita pakai bulan. Nggak boleh pakai yang lain. Kita nggak boleh ikut Saudi. Kita pakai waktu kita. Bulan, tanggal 1. Mataharinya makan sahur dan buka puasa. Sempat pakai Saudi batal puasa. Ikut Saudi batal puasa. Jam 8 pagi makan. Sahur bego. Ikut Saudi. Saya baru telepon Saudi lagi makan sahur. Ajaibnya Quran. Haji dua-duanya kita pakai. Menentukan tanggal-tanggal ibadah haji itu. Yas'alu kenaka anil ahillah, mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit. Al-Baqarah 189. Qul hiya mawaqitu linnas. Jawab ya Nabi, itu bulan sabit untuk manusia menjadi patokan menghitung waktunya. Wal hajj, dan menetapkan ibadah haji. Tanggal 8 Zulhijjah hari tarwiyah, pakaian ihram pergi ke Mina. Tanggal 9 Zulhijjah wukuf di Arafah. Tanggal 10 Zulhijjah melontar Aqabah, botak kepala, tahallul awal. 11, 12, 13 mabit di Mina, 14 tawaf ifadah. Nah itu tanggal-tanggal itu pakai bulan. Tapi mulai ibadahnya pakai matahari. Nah, ketika gelincir matahari tanggal 9 Zulhijjah, wukuf di Arafah dimulai. Ketika matahari tenggelam, wukuf berakhir. Mempersiapkan diri pergi ke Musdalifah. Sampai tengah malam Musdalifah ngambil batu. Begitu terbit matahari, jamroh Aqabah. Oh itu pakai matahari itu, nggak pakai matahari. Saya melontar jamroh, berapa? Jam 3 pagi. Terus nggak ada orang. Ya memang nggak ada orang. Jam 3 pagi siapa yang melontar? Setannya dia bilang, gua udah nggak di situ lu lempar. Astagfirullah, nggak gitu ya. Dengan tahun hijrah ini tentu kita berbahagia juga karena ini tahun yang kita pakai. Dan ini sudah ada sejak zaman Nabi Ibrahim. Tahun hijrah itu. Jadi bukan Nabi Muhammad yang menemukan. Jangan ngotot lah ini tahun Islam. Ini tahun bulan. Lunar keren. Orang Cina pakai tahun bulan sudah 2600 tahun hampir. Suku Maya pakai tahun matahari udah 5000 tahun. Nabi Ibrahim pakai Namrud sebagai tahun bulan sudah 5000 tahun. Nah, makanya Nabi Muhammad lahir sudah ditulis hari Senin tanggal 12 bulan Rabiul. Kalau itu yang Nabi yang menemukan, gimana Nabi menuliskan tanggal lahirnya? Mesti sudah ada sebelum Nabi lahir. Hanya saja waktu itu tahunnya nggak ada. Harinya ada Senin, Selasa, Rabu itu ada, Kamis ada. Isnin kan hari kedua, Ahad hari pertama.
Hari ketiga Salasa, hari keempat Arba'ah. Udah ada. Cuman tahunnya nggak ada. Bulannya udah ada, Muharram, Safar, Bilawan, Nah, menetapkan tahun Umar bin Khattab. Pada tahun ke-17 Umar bin Khattab jadi khalifah radhiyallahu anhu. Tulis surat ke Raja Romawi. Dibahas sama Raja Romawi. Sudah menerima surat dari Amirul Mukminin, rajanya orang Islam, tanpa hari, tanpa tanggal, tanpa bulan. Bikin surat kok begitu. Marah Umar, kirain kita bego. Kita juga udah tahu hari, udah tahu tanggal kita. Cuman tahun nggak ada. Jadi waktu Nabi lahir tahun gajah, karena ada gajah datang. Kalau kebakaran ya tahun kebakaran. Kalau banjir ya tahun banjir, benar itu. Kalau ada ular datang ke Ka'bah ya tahun ular. Nah, jadi ya kita tetapkan tahunnya yuk. Nah, di musyawarah ada yang bilang yuk hari lahir Nabi sudah dipakai orang Kristen. Kalau gitu hari Isra Mi'raj, nggak usah. Itu sedang berduka cita Nabi wafat. Abu Thalib dengan istri Baginda Siti Khadijah radhiyallahu anha. Akhirnya udahlah, waktu Nabi pindah aja dari Mekah ke Madinah. Berkenaan Nabi pindahnya itu bulan Muharram memang. Memang bulan Muharram Nabi itu pindahnya. Jadilah langsung loncat tahun 17. Begitu tulis surat balasan Romawi langsung tahun 17. Loncat karena Nabi udah wafat, Abu Bakar sudah wafat. Nah ini ceritanya tahunnya patokan awal tahun 12, sekarang sudah 1438. Namun perhitungan tahun matahari sudah ada sejak zaman Nabi Ibrahim. Cina udah pakai hampir 2600 tahun, 26 abad mereka sudah pakai. Tahun matahari juga sudah ada sejak zaman suku Maya, dan orang Parsi, orang Romawi memakainya. Resmi dipakai di seluruh jajahan Romawi oleh Julius Caesar. Makanya kalender matahari itu disebut Julius Caesar kalender Julius Caesar. Dan nama-nama bulannya itu nama dewa-dewa matahari, Janus, Januari ya, Februari, Maret, April. Itu nama-nama dewa orang Romawi. Bukan nama murid Yesus. Murid Yesus itu namanya Kepas. Ya, Kepas jadi Petrus, artinya kerang. Kepas, Barnabas, Thomas, itu nama murid-murid Yesus. Kenapa? Nama bulan yang 12 itu bukan nama murid Yesus. Kan murid Yesus 12. Karena memang bukan Yesus yang menemukan tahun matahari itu. Waktu Nabi Isa lahir, Pilatus sedang berkuasa di Palestina, itu Panglima Romawi. Pakai kalender Julius Caesar. Abad ke-16 atau abad ke-14, itu kalender diperbaiki oleh seorang ahli astronomi abad 16 Kristen namanya pendeta Gregorius. Ternyata ada kesalahan karena matahari berputar itu 365/4 hari. Berarti setiap 4 tahun tambah 1 hari kan, jadi 366. Kabisat namanya. Nggak pernah dibikin kabisat itu. Udah berapa abad gitu. Akhirnya loncat tanggal 1 jadi tanggal 14. Pernah diperbaiki oleh Gregorius. Makanya disebut sekarang Gregorian kalender Gregorian, karena dia yang memperbaiki. Maka seluruh jajahan Romawi pakai kalender Masehi. Nah, ditetapkan tahun 1-nya itu tahunnya Nabi Isa lahir, kira-kira begitu. Nah, kita nggak usah ribut soal tahun, yang dua-dua ada di Quran kok. Dan dua-duanya kita pakai untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad SAW diyakini hijrah bulan Muharram karena ada satu hadis sahih Muslim, lafaz Muslim, hadisnya Bukhari Muslim. Anna Rasulullah SAW bima qadimal Madinah, adalah Rasulullah SAW begitu memasuki kota Madinah, fara'ahu annal yahuda yasumu, maka Nabi lihat orang-orang Yahudi itu pada puasa semuanya. Heran Nabi. Sampai Medina, orang Yahudi. Di Mekah nggak ada orang Yahudi. Orang Yahudi hanya ada di Medina, Bani Nadir, Bani Quraito, Bani Qainuqa. Maka kemudian Nabi heran. Nabi bertanya kepada Rasulullah SAW, kata Yahudi, hari apa ini? Kata bahasa sastranya, ada apa dengan hari ini? Alladzi tasumunahu, kok kamu pada puasa semua? Ada apa dengan hari ini?
Bahasa Indonesia pun gitu ya. Loh, ada apa rupanya hari ini? Kok pasang bendera setengah tiang? Oh ini 30 September, pemberontakan PKI. Tahun ini udah nggak ada lagi 30 September PKI. Nggak ada. Kantor Glenn pasang nggak setengah tiang? Pasang. Ayo pasang nggak kemarin? Pasang. Entah, nggak lihat. Pasang. Pada tanggal 30 September tahun ini tidak ada pasang bendera, tidak disuruh rakyat tidak pasang setengah tiang. Dan pada saat yang sama habis sholat Jumat diputar video pon di layar 24 meter lebar. Ini nggak mungkin kebetulan itu, Mas. Mana mungkin kebetulan itu? Mestilah disetel sama PKI itu. Udahlah, cerita PKI panas pula kita. Jadi kita lihat Nabi Muhammad bilang, ada apa dengan hari ini kok kamu pada puasa? Qalu, menjawab Yahudi. Hadza yaumun azim. Ini hari yang agung. Ini hari agung Yahudi. Anjallahu Musa wa qaumahu. Dulu sekitar 2000 tahun yang lalu Allah menyelamatkan Nabi Musa dan kaumnya menyeberang Laut Merah tanpa perahu, tanpa jembatan. Laut itu dikeprok pakai tongkat, pecah 12 jalan. Karena Yahudi 12 suku. Suku Yahudi satu dengan lainnya bermusuhan. Kongsi jalan aja nggak mau. Gila nggak ya? Kongsi jalan aja nggak mau. Sehingga harus 12 jam. Sampai di seberang nanti itu juga. Waduh, Musa mati kita nih, padang pasir, air nggak ada, panas, datang awan memayungi 40 tahun nggak pindah-pindah itu awan. Hebatnya Bani Israel. Kan ada Nabi Musa situ sama Nabi Harun. Ya udah ada awan, udah enak nih, udah pasang kemah, minum nggak ada. Dipukul Nabi Musa ke dinding batu, cepret, muncrat 12 mata air. Minum aja nggak mau kongsi. Ya Bu, sampai sekarang masih ada. Cuman sudah jadi satu mata air. Itu mengalir jernih sekitar kira-kira 2 atau 3 meter lebarnya. Sungai kecil yang sejernih air hujan. Namanya Ain Musa. Mata airnya Nabi Musa alaihissalam. Sudah 3000 tahun lebih. 4000 tahun. Bolehlah kalau ada uang jalan-jalan sana. Ini pengen ada uang tak kemana-mana aja. Umroh, bagi lihat kekuasaan Allah. Biar yakin iman kita naik. Maka nyebrang tanpa perahu sampai sana. Anjallahu Musa wa qaumahu. 700.000 sampai 600.000 Bani Israel selamat nyebrang laut. Wa gharaqa Fir'aun wa qaumahu. Pada saat yang sama di tempat yang sama. Di jalan yang 12 yang sama itu Allah tenggelamkan Fir'aun dan seluruh tentara-tentaranya. Fasomahu Musa syukran. Dan Nabi Musa langsung puasa sampai ujung sana. Syukuran kepada Allah. Fasomahu syukran. Nabi Musa syukuran dengan berpuasa. Wa nahnu nasumu. Nah kami pun puasa juga. Umatnya Nabi Musa sampai sekarang udah berapa ribu tahun itu. Kalau sekarang udah 4000 tahun, kalau dulu udah 2000 tahun lah. Kan zaman Nabi Muhammad 2000 tahunan kami puasa terus. Syukran lillah, bersyukur atas hari agung. Allah selamatkan Nabi Musa dengan kaumnya di padang langit. Apa kata Nabi? Nggak dibilang Nabi bid'ah dolalah, gitu enggak. Nabi bilang apa? Qala Rasulullah SAW, wa nahnu ahaqqu bi Musa minkum. Ini hadis lafaz Bukhari, hadisnya Bukhari Muslim. Apa kata Nabi? Kamu, ini bahasa sastra nih. Wa nahnu ahaqqu bi Musa minkum. Ini bahasa balaghah. Nggak bisa diterjemahkan letterlek, jelek. Dia begini artinya. Kamu puasa syukuran atas hari agungnya Nabi Musa, itu hakmu. Karena itu kamu kaumnya, ya kan? Kamu kan umatnya Nabi Musa. Itu hakmu syukuran. 10 Asyura itu Nabi Musa diselamatkan nyebrang, itu hakmu. Tapi kami lebih berhak mengagungkan hari agungnya Nabi Musa daripada kamu. Nah, itu bahasa Arabnya wa nahnu ahaqqu bi Musa minkum.
Nah, dari hadis inilah ulama-ulama kita mengambil hukum boleh mengagungkan hari agung dengan syukuran kepada Allah. Kalau Nabi Musa nyebrang laut selamat aja disyukuri sampai sekarang oleh Bani Israel, dan kita orang Islam disuruh puasa syukuran. Bagaimana Nabi Muhammad SAW nyebrang langit, Isra dan Mi'raj? Mana lebih agung, nyebrang laut atau nyebrang langit? Hah? Masa nyebrang laut diperingati sampai sekarang dengan syukuran puasa 10 Asyura? Nyebrang langit diperingati bid'ah masuk neraka. Kan gak wajar. Ya Nabi Musa kan syukurannya puasa, Nabi Muhammad syukurannya puasa. Kita syukuran juga boleh puasa. Isra Mi'raj puasa, syukuran. Kenapa? Nabi menerima perintah sholat. Kalau nggak ada Isra Mi'raj, nggak ada sholat 5 waktu. Alhamdulillah syukuran boleh. Oh, saya nggak kuat puasa sedekah. Saya nggak kuat puasa. Kalau saya nggak kuat puasa, saya syukur aja masih sampai sekarang masih penuh puasa Ramadan. Syukur saya. Kalau udah malam takbiran saya nangis itu, ya Allah, selamat hari ini aku puasa. Sebab paling berat bagi saya itu puasa. Sangat berat, bukan makannya, hausnya itu. Ini sudah kering bibir ini. Hausnya itu dari kecil saya begitu, selalu banyak minum. Kalau makan nggak apa-apa, saya nggak makan nggak apa-apa. Asal minum. Kita boleh syukuran dengan puasa. Nabi Muhammad SAW hari Maulid Nabi puasa, syukuran. Hadisnya Sahih Muslim bukan? Su'ilan Nabi an shaumil Itsnin. Nabi itu setiap hari Senin puasa, tiap Senin puasa. Mulai diangkat jadi Nabi sampai wafat. Kan mengherankan. Maka sahabat nanya, Su'ilan Nabi an shaumil Itsnin. Ya Nabi, kenapa tiap Senin puasa? Ada apa dengan Senin itu? Qala Rasulullah SAW, Nabi menjawab. Jawabannya pendek, ringkas, gampang dimengerti, nggak perlu diperintil. Dzalika yaumul wulidtu fihi. Aku puasa hari Senin karena hari Senin itu hari lahirku. Wulidtu fihi. Itu maulidku. Senin itu hari maulidku. Wulidtu fihi. Kalau bahasa Jawanya, Senin ikut dina wetonipun, Mas. Kalau bahasa Inggrisnya, because Monday is my birthday. Nabi syukuran. Wa bu'istu fihi, dan aku dilantik jadi Nabi hari Senin. Wa unzila ilayya al-Qur'an, dan diturunkan Quran pada hari nuzul Quran, hari Senin. Nabi syukuran. Bukan setahun sekali, tiap minggu. Setiap hari Senin. 52 kali dalam setahun. Syukuran kepada Allah. Hari aku. Kalau nggak Nabi lahir, mana dapat kita agama? Makanya ada orang yang hari Maulid Nabi itu syukuran. Puasanya, apalagi sedekah, kumpulkan orang, bikin santunan anak yatim, kumpulkan orang, panggil ulama sama. Manggil ulama kan nggak gampang. Rumahnya jauh, dia sibuk. Syukur setahun sekali bisa datang kalau ulama. Dipanggil, kita dengar wejangannya. Masya Allah. Masa gara-gara itu masuk neraka? Kan nggak mungkin. Itu mengagungkan hari aku. Saya tidak mau bicara khilafiyah buat apa. Musuh kita lebih banyak sekarang. Musuh kita lebih luar biasa daripada hal lain. Tapi hal khilafiyah harus kita dudukkan sebagai khilafiyah. Tidak boleh didudukkan sebagai hal yang bid'ah. Soal kita nggak setuju, nggak apa-apa. Kan Islam ini amalan sunat boleh milih-milih. Apalagi amalan mubah. Ya kan? Boleh milih. Nah, ada mengatakan hari tidak berubah gara-gara lahirnya seorang manusia. Masa gara-gara Nabi lahir terus hari itu jadi hari yang hebat? Gak ada dalilnya. Ada. Wong tadi Nabi ditanya, kenapa puasa hari Senin? Saya lahir hari Senin. Berarti istimewa Senin. Dilantik jadi Nabi hari Senin, hari istimewa. Turun Quran, nuzul Quran hari Senin. Dan ada dalil lain lagi, bahwa hari lahirnya manusia agung berubah menjadi hari agung. Itu ada hadis Bukhari. Khairul yaumi tala'at alaihi syamsu yaumul jumu'ah. Hari terbaik yang pernah disirami matahari adalah hari Jumat. Kenapa? 4 alasan. Nabi bilang alasannya 4.
Fi agung karena Nabi Adam dilahirkan hari Jumat. Kalau nggak ada Nabi Adam, ada kita. Nah, ada kita bukan keturunan monyet kita. Kita keturunan Nabi, kita ibnu Adam. Kemudian apa? Wa fihi udkhilal jannah. Hari Jumat Nabi Adam dimasukkan ke surga. Menurut Syekh Ibnu Katsir dalam Qasasul Anbiya, Nabi Adam itu tinggal di surga 100 tahun. Wa fihi ukhrija minha. Hari Jumat Nabi Adam diturunkan ke bumi. Dan hari Jumat Nabi Adam wafat. Mata. Fihi. Ya, pada hari Jumat itu Nabi Adam mati, wafat. 4 alasan. Hebatnya hari Jumat karena berkaitan dengan Nabi Adam. Hebatnya hari Senin karena berkaitan dengan Nabi Muhammad SAW. Ini dalil-dalil. Makanya ulama mengatakan Nabi Muhammad itu pindah hijrah dari Mekah ke Madinah itu mesti bulan Muharram. Sampainya di Madinah tanggal 10 Muharram. Karena Nabi nanya, bima qadimal Madinah, begitu Nabi masuk Madinah, fara'ahu annal yahuda yasumun, maka dilihat Nabi orang-orang Yahudi berpuasa. Kemudian Nabi bertanya, hari apa ini? Ini hari yang agung, hari Asyura. Berarti Nabi Muhammad sampai ke Madinah itu tanggal 10 Asyura, menurut hadis Bukhari Muslim ini. Nah, pada hari itu Nabi perjalanannya lama, sebab Nabi sembunyi. Kalau siang sembunyi Nabi sembunyi kalau siang, karena dicari-cari mau dibunuh sama Quraisy. Suku Quraisy mau cari-cari Nabi. Nabi itu hanya berjalan malam. Kalau siang sembunyi, malam jalan. Berapa hari itu? Kira-kira 7 hari atau 8 hari baru sampai. Naik onta mas. Ya, naik onta itu satu perjalanan sehari penuh itu 82 kilo, 2 marhala. Ya, kalau berjalan malam kan lebih payah, nggak ada lampu, gelap, tentu lebih lambat. Makanya Nabi sampainya tanggal 10. Sebelum sampai di Madinah, Nabi singgah di Kuba, 6 km dari Madinah, Kuba. Maka kalau kita di Amerika Latin ada negara Kuba, itu pasti bahasa Arab. Nah, mungkin karena nggak ada bahasa Latinnya Kuba. Berarti orang Arab sudah duluan menemukan Amerika sebelum Columbus menemukan Amerika. Bahkan 70 tahun sebelum Columbus sampai Amerika, Laksamana Cheng Ho, Jenderal Islam Dai Cina, sudah lebih dulu sampai ke Amerika sebelum Columbus. Dan sudah ada orang di sana, keturunan Yafis bin Nuh alaihissalam, kulitnya merah kuning, matanya sipit. Tapi karena Columbus mencari benua India, begitu dapat dia bilang India, padahal Amerika. Orang yang ada di situ dipanggilnya orang India, Indian. Padahal Apache, orang Apache bukan orang India. Dan sudah Islam. Ya, suku Cherokee itu sudah Islam. Namanya Abdul Haq dengan Sequoia. Islam, pakai serban jubah, dan perempuan-perempuannya pakai kerudung. Saya sudah ke sana ke Amerika, sudah lihat di pustaka tentang suku Indian yang menandatangani perdamaian dengan suku kulit putih. Itu orang Islam. Nah, setelah Nabi bangun Masjid Quba, Nabi diperintahkan sholat Jumat pertama kali. Jadi di Mekah nggak ada sholat Jumat. Zuhur sudah ada, 5 waktu sudah sholat. Sepulang Isra Mi'raj sudah sholat. Nabi sholat pertama kali Jumat itu di Quba. Dan jumlah jemaahnya 40. Orang ke-40 adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Makanya hadis sahih, Hasan sahih, Imam Syafi'i mengatakan 40 orang laki-laki dewasa ada di satu tempat, barulah wajib sholat Jumat. Kalau cuma 10, 5 sholat zuhur aja, nggak usah sholat Jumat. Ini hadisnya sahih. Imam Hambali, ini Imam Syafi'i, imam saya. Imam Hambali mengatakan tidak sah sholat Jumat kalau nggak 50 orang. Dan hadisnya dhaif. Imam Hambali memakai hadis dhaif untuk menetapkan jumlah bilangan sholat Jumat. Imam Hambali memakai hadis dhaif 50. Kurang dari 50 nggak sah, hanya cukup zuhur saja. Imam Syafi'i 40, hadisnya hasan sahih. Setelah sholat Jumat, barulah Nabi melanjutkan perjalanan ke Madinah 6 km. Udah ditunggu berhari-hari, sebab sudah ada utusan memberitahu Nabi bakal datang. Nggak sampai-sampai. Tiba-tiba satu hari
jelang waktu duha, sampai Nabi kelihatan 2 titik berjalan. Wah, orang-orang Madinah sudah 90-an orang Islam, ditambah orang-orang yang tidak Islam dan Yahudi menyambut Nabi sebagai orang besar datang. Begitu Nabi datang naik onta mirip, pakai baju putih-putih. Sayyidina Abu Bakar baju putih-putih naik onta, orang nggak ngerti yang mana ini Nabi ini. Orang bisik, aina Nabi, aina mana, aina Muhammad, yang mana Muhammad itu. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu tahu diri, dibukanya serbannya, sambil jalan di onta itu dipayungkan ya ke Nabi. Orang terus tahu, yang mayungi pasti Abu Bakar Siddiq, yang dipayungi pasti Rasulullah. Itu kalau jadi wakil harus begitu. Kadang-kadang wakil lebih bertentengan dari bosnya. Langsung orang tahu ini yang dipayungi Nabi Muhammad. Langsung perempuan-perempuan naik ke atas rumah dan memukul rebana, nyanyi semua. Tola'al badru alaina min saniyatil wada' wajaba syukru alaina mada'a lillahi da'. Rupanya sunat menyambut orang besar itu ya dielu-elukan. Tola'al badru alaina, telah terbit bulan purnama kepada kami. Min saniyatil wada', dari Mekah, pegunungan di sekitar Mekah itu, gunung-gunung sekitar Mekah itu disebut Gunung Saniyatul Wada. Kalau gunung-gunung sekitar Madinah itu disebut Gunung Uhud. Satu bersatu, sambung menyambung satu. Gunung Uhud. Kalau bahasa Indonesianya di Sumatera Bukit Barisan. Dari Aceh sampai Lampung. Apa itu? Bukit Barisan. Kalau di Amerika Latin namanya Rocky Mountains. Dari ujung ke ujung Rocky Mountains semua. Ya, pegunungan karang. Telah datang bulan purnama kepada kami dari Gunung Saniyatil Wada, yaitu dari Mekah. Wajaba syukru alaina, wajiblah kita bersyukur. Mada'alillahi da', menyambut dakwah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW untuk kita beriman pada Allah. Nabi mendengar lagu itu dinyanyikan, tersenyum manis Rasulullah. Gembira sekali Rasulullah. Makanya saya heran kok datang orang sekarang itu dinyanyikan marah-marah. Nabi aja seneng kok inti marah. Ini lagu tertua dalam Islam yang masih populer sudah 1438 tahun. Tola'al badru alaina. Tak gendong udah lupa. Ya kan udah lupa. Di radio orang udah lupa. Ini kan gak lagu radio. Di radio aku dengar. Udah lupa. Tak gendong udah lupa orang. Tapi tola'al badru alaina 1438 tahun orang masih ingat. Jadi jangan dimarahi orang menyanyikan itu. Itu menyanyikan itu tandanya ingat Rasul. Kalau nyanyi di radio ingat goblok. Di radio ingat goblok. Tapi kalau tola'al badru alaina ingat Rasulullah. Reminds me of my prophet. Mengingatkanku kepada Nabi. Itu dihitung ibadah. Saya pernah berapa tahun yang lalu, anak saya masih kecil, tahun 2000 ya, 1999 atau 2000, diputarlah lagu film The Messenger, film tentang perjuangan Nabi, tapi film karton di Binaria diputar, apa? Megaria, Menteng. Saya bawa anak saya, 2 orang perempuan dengan istri saya, habis zuhur, yuk kita nonton. Istri saya berkerut kening, nonton. Iya, mana nonton dah? Percaya yang mama. Saya bawa nonton situ. Beli karcis, orang pada lihat, 3 pakai cadar semua kan. Apa ini? Teroris. Nonton bioskop ini kan. Saya pakai jubah, nontonlah kami. Film Messenger tentang perjuangan Nabi. Waktu Nabi dari Mekah ke Madinah itu disambut pakai tola'al badru alaina itu, nampaklah rebana gitu dipukul tangan, dinyanyikan tola'al badru. Aduh, nggak tahan air mata itu bercucuran lah. Nangis saya, istri saya pun nangis. Rasanya kami berada di situ gitu. Seolah-olah kami ada menyambut Rasulullah datang gitu. Nggak tahan air mata ini. Ini kan tanda cinta. Cinta sama Nabi kan diperintah.
Tidak sah imanmu kalau kamu mencintai ada seseorang yang kau cintai lebih dari mencintai Rasulullah SAW. Harus Nabi nomor satu. Anta ma'aman ahbabta yaumal qiyamah. Di hari kiamat kamu nanti akan bersama dengan orang yang kau cintai di hari kiamat. Kalau kamu cinta dengan Rasulullah, kamu akan mati masuk surga bersama Rasulullah SAW. Kalau kita cinta sama Nabi, semua yang ada pada Nabi kita suka. Satu hari sahabat Nabi datang ke rumah sahabat Nabi, dikasih makanan, bubur. Dia orang kaya. Kamu, enak. Bubur ini enak. Yang datang ini orang kaya. Tamunya ini orang kaya. Tuan rumah menghidangkan bubur, tidak enak. Langsung orang kaya ini bilang, nggak enak, saya nggak makan. Sahabat yang punya rumah ini bilang, tahukah kamu, inilah makan kesukaan Rasulullah SAW. Oh, kalau gitu aku mau. Langsung mau. Itu kecintaannya sahabat kepada Nabi. Saya pakai jubah serban ini karena cinta sama Nabi. Saya pun mau gaya juga. Kalau saya mau gaya, pandai juga ya saya gaya, ya kan. Pakai kaos oblong, kiss me darling, ya kan. Payahnya enggak. Tapi kan saya mau cinta sama Nabi. Tahun 92 saya mulai pakai ini. Saya pegawai negeri. Pegawai negeri saya dosen. Alhamdulillah saya baru minggu lalu minta pensiun. Sudah pensiun. Pakai ini dosen sastra Inggris, linguistik. Tentu gegerlah kampus. Panggil saya sama dekan. Dekan duanya kan sama saya akrab. Seperti anaknya lah saya. Jul, kamu janganlah pakai begini, Jul. Pak, aku senang aku pakai gini. Kau aliran sesat mungkin. Masa pakai jubah sesat? Kau sebetulnya ngaji aliran apa kok? Kemarin-kemarin enggak, kok sekarang jadi begini? Enggak, Islam tuh enggak ada aliran, Pak. Aliran itu cuma dua. Aliran PAM sama listrik. Enggak ada aliran. Saya mazhab Syafi'i seperti biasa saja. Akhirnya dekan 2 lapor sama dekan, akhirnya saya disidang. Dekan 1, dekan 2, dekan 3 panggil, ada satu profesor dekan Fakultas Syariah IAIN masuk kelas, masuk tidak panggil. Kamu ini Jul bikin susah kami aja. Ya kenapa Bang? Saya bilang, kau itu kok jangan aneh-aneh sih. Yang mana aneh? Saya masuk kerja pas, kerja subuh-subuh seperti biasa. Gak pakaianmu ini. Nah, apa salah? Kita tuh harus pakai nasional, Jul. Saya bilang, ini pakaian nasional. Ah, kamu ada-ada aja pakai nasional pula. Ini pakai nasional. Saya bilang, mana buktinya? Itu Tuanku Imam Bonjol, pahlawan nasional. Di kantor dekan ada foto pahlawan-pahlawan. Pangeran Diponegoro, pahlawan nasional. Kiai Mojo, pahlawan nasional. Teguh Cikditiro, pahlawan nasional. Pakaiannya begini semua. Yang macam kliennya nggak ada, aku bilang. Nggak ada satu lah ujung sana sudah West Decker. Wah marah juga dia, tapi ya yang saya bilang kan betul. Nah, aduh, susah juga ngomong. Nah, kamu dekan ya ini. Dengar saya bicara. Nah, profesor, doktor, ahli agama nih kan. Saya kan dulu sastra Inggris, dosen sastra Inggris. Orang nggak sangka saya bisa ngaji, baca kitab, orang nggak tahu. Kan ngaji kan nggak bilang-bilang sama orang ya. Bacakan, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Saya hafal juga di situ. Tapi saya tanya, Masya Allah, Subhanallah, apa itu? Makanya dengarkan, ini bahasa Arab. Sesungguhnya Allah itu tidak melihat pada rupamu, pada hartamu, nggak lihat bajumu, Allah, nggak lihat bentuk. Walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Tapi Allah lihat hatimu, Allah lihat amalmu. Masya Allah, benar Rasulullah. Makanya, terus kenapa Pak? Ya, Allah nggak lihat bajumu, jadi kenapa kau harus pakai jubah?
Allah nggak lihat baju saya? Enggak. Kok Bapak lihat baju saya? Pulanglah saya. Kita ini bikin begini, ikut-ikut sunnah Nabi ini kan karena cinta sama Nabi. Dan saya memanfaat pakai ini, alhamdulillah, terasa sekali. Saya udah keliling dunia 34 negara, pakai ini aman. Saya minta visa Amerika. Yang ngurus bilang, Pak, besok Bapak tes wawancara di Amerika, duta besar Amerika. Bapak kalau bisa jam 7 sudah sampai sana. Boleh, saya bilang jam 7 pagi. Nggak apa-apa, saya bangun subuh kok. Nggak bakal telat lah saya bilang. Tapi tolong Pak pakai jas. Pakai jas? Iya, kalau nggak nanti Bapak nggak lulus. Kalau nggak lulus nggak usah, emang ke Amerika wajib. Nggak lulus nggak usah, banyak negara lain lagi mau didakwahi. Ya udahlah Pak kalau gitu. Begitu saya masuk, tuh isi formulir, cap jari apa semua, dipanggil. Ditengok saya, diketik nama saya, Dzulkarnain Rafiuddin. Yes. Dia bahasa Indonesia udah, ini Dzulkarnain Rafiuddin. Yes, I am. You speak English? Yes, of course I speak English. Oh, you have traveled so many countries. Yes, and there is no problem at all. No problem. Okay, I will give you 5 years visa. Aku kasih kau visa 5 tahun. Udah, keluar saya. Begitu keluar yang ngurus lemes. Gagal Ustaz. Loh kok gagal? Cepat keluarnya. 5 tahun nih bisa. Sepele. Itu hebatnya sunnah. Itu hebatnya sunnah. Dan kalau saya mau jahat, jubah saya menghalangi saya untuk jahat. Itu hebatnya sunnah. Coba kalau saya gangguan agak di suara. Dia nggak marah sama saya, dia bilang apa? Hormatilah bajumu, Pak Jenggot. Selamat saya, Masya Allah. Dan memang di Quran ditulis, ya Bani Adam, qad anzalna alaikum libasa. Hai Bani Adam, sungguh telah kami berikan kepadamu beberapa jenis pakaian. Yuwari sawatikum, sekedar nutup auratmu, tutup sampai pusar. Pakai celana jojon, itu pakaian yang sah dibawa sholat. Jadi kalau ada orang sholat pakai celana jojon, tutup sampai pusar, sah dibawa sholat. Cuman kan nggak beradab. Cepat satu masjid Istiqlal, celana jojon semua, nggak pakai baju. Termasuk khotibnya pula, alhamdulillah. Walaupun sah, ini membuktikan agama ini bukan sekedar sah. Ada tasawuf, ada adab-adab yang mesti dijaga selain syarat dan, kalau syarat dan rukun cukup sah, tapi ada adab-adab yang harus dijaga. Masa mulut bilang Allahu Akbar nggak pakai baju? Yang kedua warisha, pakaian eksekutif. Risha, eksekutif, pakai jas. Kalau orang Jawa pakai belangkon, kalau kami orang Melayu pakai telur belanga. Ya, ini pakaian eksekutif. Yang ketiga walibasu takwa, pakaian takwa. Ada yang bilang pakaian takwa itu amal ibadah, ketakwaan dan keyakinan. Iya. Tapi ini juga, iya. Dzalika khair. Ini yang terbaik pakaian takwa. Saya katakan, kalau saya pakaian begini, ada yang ragu saya bukan orang Islam. Saya jalan, itu belum tentu Islam. Ada. Mesti yakin kalau ini mesti orang Islam. Itu membuktikan pakaian takwa. Dzalika khair, ini yang terbaik. Mau jahat nggak bisa. Satu hari saya nginep di hotel, turun ke lobi, ada tamu nunggu. Karena saya masuk ke dalam itu lift sambil dengar telepon saya telepon, saya pencet aja gitu, yang paling bawah. Kalau itu terbuka, liftnya gelap. Saya pikir mati lampu nih. Saya keluar, rupanya basement. Yang paling bawah kan basement. Begitu saya keluar gelap, lari-lari orang pakai baju safari warna biru, lari-lari, tuk, pak, dua orang, pak, musola sebelah sana pak, kan? Saya bukan mau ke musola, saya mau ke lobi, lobi atas pak, lobi atas. Saya lihat gitu, kenapa saya dilarang ke kanan? Rupanya ada tulisan itu, disikoti kue. Itu bahasa Jawa, bahasa Minangnya disiko ada jual kue.
Jadi, oh pantas saya nggak boleh ke situ. Langsung dibukakan pintu, lempar. Bayangkan kalau saya pergi ke diskotik jam 2 malam itu pakai begini. Itu yang dilarang langsung kabur dulu. Setan datang. Alangkah bahagianya menghidupkan sunatan. Oh ini tidak wajib. Pakai baju begini, ya boleh aja, nggak ada masalah. Orang suruh milih kok. Pilihlah yang mana kita rasa beradab. Wanita bajunya 2. Satu surah An-Nur ayat 31. Waliyadribna bihumurihin ala juyubihin. Wajib wanita menutupkan kerudungnya sampai ke dadanya. Kerudung itu khimar, jamaknya khumur, artinya kerudung. Kerudung itu nampak wajah, nampak tapak tangan, sampai dada. Nah, jadi orang sekarang kadang-kadang tutup kepala, tapi nggak sampai dada, dililitkan ke lehernya, kayak ular kobra. Sampai dada, ada juyubihin sampai dada. Ini yang minimal. Kerudung nampak wajah. An-Nur 31. Yang kedua Al-Ahzab 59. Ya ayuhan nabi, qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin. Hai nabi, perintahkan pada istrimu dan anak perempuanmu dan seluruh perempuan beriman sampai hari kiamat. Yudnina alaihinna min jalabibihin. Wajib mereka mengulurkan jilbab. Jalabib jamak dari kata jilbab. Ke seluruh tubuh mereka. Apa bedanya jilbab dengan kerudung? Kerudung nampak wajah. Jilbab wajah nggak nampak. Kalau bapak-bapak ambil ini Quran terjemahan yang ada ini semua, bukalah Al-Ahzab 59. Nanti ketemu itu jilbab, footnote, lihat bawahnya nomor berapa. Jilbab adalah pakaian baju kurung yang longgar yang dapat menutup kepala, wajah dan dada. Kepala, wajah dan dada. Apa artinya itu? Cadar. Jilbab itu cadar. Jadi yang dipakai ibu-ibu ini bukan jilbab, kerudung. Bahasa Arabnya khimar, khumur jamaknya. Kalau jilbab tutup muka. Nggak percaya ambil satu. Ambil cari Al-Ahzab 59. Nutup muka itu yang terbaik. Pastilah wanita sudah tutup muka, itu malunya lebih besar dari wanita yang nampak muka. Lain kalau di tempat yang dipaksa, seperti di Saudi kan dipaksa. Nah itu lain, dipaksa bukan karena iman. Saya naik pesawat Saudi Airlines dengan istri saya, pulang umroh dari Medina. Begitu masuk pesawat itu 300 lebih orang itu ya, 400 orang itu ya, Boeing 777 yang lantai 2 itu. Ya Allah, istri saya waktu take off itu nangis. Saya tanya kenapa kan? Alhamdulillah bang, hari ini kita bersama orang-orang soleh. Banyak sekali perempuan bercadar, ratusan orang. Saya pun merasakan ya, syahdu juga. Istri saya pakai cadar hitam-hitam. Saya bilang iya, tapi kita sabar. Kita lihat nanti di Jakarta. 10 jam kemudian mendarat di Jakarta. Yang pakai cadar tinggal 5. Yang lain pakai baju cenut-cenut. Bingung istri saya. Sampai nangis juga dia, ya Allah. Makanya kamu gak dipaksa pakai cadar. Saya pun gak suka. Tapi kamu pakai. Mereka ini dipaksa sehingga nggak wujud imannya. Kalau perempuan sudah nutup mukanya, pastilah imannya lebih kuat. Kan al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian iman. Al-iman umurian, kata Nabi. Iman telanjang, nggak berpakaian. Walibasuhu taqwa, pakaiannya itu ketakwaan. Wazinatuhul haya, perhiasannya adalah malu. Wa thamaratuhu ilm, buahnya adalah ilmu. Wanita itu sumber kecantikannya kan di wajah sih. Lihat peribahasa Indonesia, peribahasa Melayu. Semua muji-muji wajah wanita. Wajahnya bagaikan bulan purnama. Dagunya umpama lebah bergantung. Kan wajah semua. Bibirnya seperti limau seulas. Limaunya limau sambal. Jangan limau Bali yuk. Matanya bagaikan bintang kejora. Kan di wajah semua itu. Pipinya umpama pauh di layang. Pauh itu mangga. Mangga di layang apa nggak ngiler lihatnya.
Alisnya bagaikan semut beriring, giginya bagaikan biji mentimun. Ngeri gak itu? Rambutnya bagaikan mayang terurai. Wajah semua. Dan laki-lakinya tuh cinta terbayang wajah. Ada lagunya itu tahun 60-an, itu lagu keroncong. Terbayang-bayang wajahmu dengan rupa yang manis. Mana ada terbayang-bayang tumitmu. Maka ketika wanita menutup wajahnya jangan diejek. Ini kadang-kadang perempuan pakai kerudung, lewat perempuan pakai cadar, diejeknya Batman. Dia mengamalkan Quran surah Al-Ahzab ayat 59. Cukup. Nah, paham ya? Jadi Rhoma Irama itu salah ngarang lagu itu. Masa kerudung wajah tersembunyi, jilbab menyembunyikan wajah. Kalau kerudung enggak, dia salah itu. Ya kan? Di balik kerudung wajahmu bersembunyi. Kau cantik alami, anugerah ilahi. Tapi bukan karena itu aku cinta padamu. Ini kenapa? Karena dengkulnya. Udah deh. Ada yang mau nanya, silakan lah. 1-2 pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Saya mau nanya kalau di luar, mungkin ada di luar konteks ini, tapi ini perlu benar-benar saya sampaikan. Beberapa mungkin kemarin ya, saya menonton suara TV, ada seseorang saudara kita menyatakan bahwa tafsir Al-Quran adalah yang bisa menafsirkan hanya Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi pun tidak bisa, bahkan ulama, apalagi ulama. Nah, ini bahaya menurut kami, karena kerabat saudara-saudara dekat kami juga nanya ke saya, yang mungkin dianggap saya lebih tahu tentang ini. Bagaimana saya menyikapi pertanyaan dari kerabat-kerabat ini untuk hal itu? Karena kalau itu sudah kebablasan menurut saya, seperti itu pernyataan itu. Karena apa? Bahwa ulama juga pewaris, penerus Nabi Muhammad SAW. Ya kalau tafsir Nabi gak ngerti aneh. Nah. Jadi apa yang diajarkan Nabi? Coba. Wa yu'an walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Dialah Allah yang telah mengutuskan seorang nabi yang buta huruf kepada kaum yang buta huruf. Ngapain? Rasulullah untuk yatlu alaihim ayatihi, untuk membacakan ayat-ayat Quran yang dikirim Allah kepadanya. Wa yuzakkihim, dengan dibacakan ayat Quran hati orang-orang itu menjadi bersih. Ketika hati sudah bersih, wa yu'allimuhumul kitab, Nabi mengajarkan kitab kepada mereka, wal hikmah, dan hadis-hadis. Kalau Nabi nggak ngerti arti maksud Quran, apa yang diajarkan Nabi? Apa yang Nabi ajarkan? Dibacakan Nabi, wala taqrabuz zina. Apa ini Nabi? Nggak tahu. Yang tahu cuma Allah. Yang tahu cuma Allah. Ampunlah kalau begitu. Ini orang gila. Orang gila, akalnya nggak waras. Fi aklihi syai'un. Di dalam otaknya rusak. Kalau bahasa Inggrisnya something wrong in his mind. Eneng sing selek nang otaknya. Kalau nggak ada yang tahu tafsir Quran, terus untuk apa Quran diturunkan untuk manusia? Quran itu kan hudan linnas, petunjuk untuk manusia. Kalau yang tahu hanya Allah, untuk apa? Tentulah Allah bilang hudan liya, hudan liya. Ini Quran petunjuk untukku, bukan untukmu semua. Repot deh ngadepin orang. Makanya saya tidak malam diam aja. Mau geblok melawani. Males melawani begitu. Yang tahu kata-kata Taufik Ismail hanya Taufik Ismail.
Yang tahu kata-kata Buniani adalah Buniani. Yang tahu kata-kata saya adalah saya. Ya udah nggak usah ngomong. Anda bisa lihat bagaimana hari ini orang tidak tahu malu. Malu sudah dibuang. Apakah dia melakukan itu ikhlas lillahi ta'ala? Hanya Allah yang tahu. Nah, itu betul. Hanya Allah yang tahu dan dirinya sendiri yang tahu. Itu aja. Masa kita nggak tahu? Ada satu lagu Taufik Ismail ditulis oleh Taufik Ismail, syairnya dibuat liriknya oleh Bimbo. Rindu kami padamu ya Rasul, rindu tiada terperi, berabad jarak darimu ya Rasul, terasa di kau di sisi. Cinta ikhlasmu pada manusia bagai cahaya surga. Dapatkah kami membalas cintamu secara bersahaja? Rindu kami padamu ya Rasul, rindu tiada terperi. Terus ini karangan siapa? Taufik Ismail. Maksudnya apa ini Pak? Ya cuma saya yang tahu, kalian nggak tahu. Buat apa dia karang kalau supaya nggak orang tahu? Dia karang itu supaya orang tahu. Buat apa Nusron Wahid ngomong tadi malam di ELG? Supaya orang tahu bahwa dia bela Ahok. Kalau nggak gitu kan nggak tahu. Coba kalau bagaimana Nusron? Bagaimana Ahok ngomong itu? Dia nggak tahu orang dia bela. Dengan dia ngomong kita jadi tahu dia pembela Ahok. Kan itu aja. Ada lagi satu lagi. Jangan bilang Nabi nggak tahu tafsir ya, murtad dari Islam. Mengatakan Nabi tidak tahu isi Quran, murtad dari Islam. Sebab Quran diturunkan untuk Nabi. Unzila ilaihi. Unzila ilaihi. Ya kan? Walladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Dan beriman kepada Quran yang diturunkan Allah kepadanya, Nabi Muhammad kepada engkau. Nah kalau Quran diturunkan sama Nabi, terus Nabi nggak ngerti sama sekali tentang Quran, Tuhan kayak mana itu nurunkan sama orang yang orang nggak ngerti? Coba, saya mengajar kepada murid-murid saya di sekolah. Murid saya bisu tuli, buta pula. Bagaimana ngajarnya? Dia buta, pakai bahasa dia tuli. Kalau orang buta tuli bisu, dia nggak bisa diajari. Terserah dia aja mau ngapain. Jadi kalimat-kalimat tadi malam itu menyadarkan kita semua bahwa betapa hari ini musuh-musuh Islam banyak dari kalangan orang yang mengaku Islam. Kok kita harusnya bela orang Islam kok malah maki-maki ulama, menghina ulama demi membela orang kafir yang menghina ayat Quran. Coba dibodoh-bodohin pakai surat Al-Maidah ayat 51. Dibohongin pakai surat Al-Maidah ayat 51. Itu kan artinya dua. Al-Maidahnya alat bohong, yang memakainya pembohong. Kan saya jelaskan tadi malam juga. Dibunuh pakai pistol. Dibunuh pakai pistol itu artinya dua. Pertama, pistolnya memang alat membunuh. Kalau pistolnya makanan, nggak bisa. Roti bolu. Dibunuh pakai roti bolu nggak bisa. Dibunuh pakai nasi, tapi kecuali dikasih desika, cyanida. Karena bukan alat bunuh, itu alat makan. Pistol memang alat bunuh. Dibunuh pakai pistol, pistol alat bunuh. Yang melakukan pembunuhannya, yang pakai pistol itu namanya pembunuh. Digorok pakai golok. Memang golok alat menggorok. Yang menggoroknya namanya pembunuh, goloknya alat menggorok.
Nah, dibohongin pakai Al-Maidah 51. Berarti surat Al-Maidah 51 itu alat membohongi. Dan yang mengajarkan ayat itu pada umat Islam, ulamanya disebut pembohong. Udah jelas itu. Saya kan dosen semantik, kan saya bilang saya dosen linguistik Inggris. 29 tahun saya ngajarin yang kayak gitu. Tiba-tiba Nusron Wahid bentak-bentak saya urusan begitu. Apa enggak saya lihat ini? Kalau kuliah sama saya mungkin konten 2 pun nggak lulus ini. Soal semantik, benar. Macam mana saya mau ngelawan orang begini? Ya udah saya diam aja. Sakarep mula. Saya warasnya. Udah jelas 2 itu. MUI kan sidangnya lah. Kami kan rapatnya sampai 1 jam lebih. Dikaji seminggu itu. Betul-betul itu. Dan kami memutuskan 10.5 pertimbangannya 5 rekomendasi itu 1 jam. 7 orang dokter bicara sih, menjelaskan sampai jadi selembar itu yang saya bacakan tadi malam. Tapi nggak apa-apa. Kalau saya sih sudah sunnah orang berjuang. Dimaki-maki, hari ini saya udah dimaki-maki di Facebook, di Twitter, nggak apa-apa lah. Dibunuh aja saya udah siap. Saya bilang sama istri saya bukan seorang amin, nggak mampu saya sholat malam berjam-jam. Saya cuma punya semangat membela agama saya. Kamu harus dorong saya, kalaupun saya harus mati. Itu anugerah Allah untuk saya. Kerinduan saya itu memang mati dibunuh orang gara-gara bela agama. Sebab saya nggak kuat puasa, saya nggak bisa. Cuma puasa wajib aja. Sholat malam saya cuma 2 rakaat. Mau banyak-banyak nggak kuat saya. Nah, inilah jalan saya mungkin bela agama ini. Insya Allah ya, doakan ya, insya Allah. Amin. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.